Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, udah disiapin alat-alat tulisnya, anak-anak Sudah, ibu? Bu. Sudah, penanya, pensilnya, coba dicek lagi. Sudah, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, uh, pada pagi hari ini, pada pertemuan kedua dengan Ibu, kita akan membahas materi mengenai gangguan sistem pada pencernaan manusia. Nah, gangguan pencernaan adalah apa? Anak-anak Ibu ada yang tahu? Lara? Tahu, Bu. Nah, di sini Ibu kasih tahu, gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan atau bisa jadi lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Nah, sistem pencernaan terdiri dari sejumlah organ. Nah, dari mana aja itu anak-anak Ibu? Dimulai dari mana saja? Pertama, Mulut. betul. Yang kedua, tenggorokan. nah, yang ketiga, tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, yang pertama itu dari mulut. Nah, setelah dari mulut itu melalui kerongkongan. Setelah kerongkongan menuju ke lambung. Setelah ke lambung menuju ke usus halus dan usus besar, dan yang terakhir apa? Tempat pembuangan anus. Nah, organ hati atau pankreas dan kantung empedu juga berperan dalam mencerna makanan tersebut. Namun tidak dilewati oleh makanan atau terletak di luar saluran pencernaan itu sendiri. Nah, sistem pencernaan berfungsi untuk, ada yang tahu anak-anak Ibu? Tahu, Bu. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk menerima dan mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap. Nah, nutrisi tersebut kemudian disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sistem pencernaan juga berfungsi memisahkan dan membuang bagian makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Ketika tubuh tidak dapat mencerna makanan dengan baik, kondisi tersebut dapat menyebabkan intoleransi makanan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, gejala gangguan pencernaan dapat menimbulkan beragam gejala penyakit seperti apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Pertama, itu sulit menelan. Yang kedua, ada sensasi terbakar di daerah dada atau headband. Yang ketiga yaitu mual. Yang keempat itu muntah. Yang kelima perut kembung. Seterusnya sakit emah, sakit perut, diare, sembelit, muntah darah atau BAB berdarah. Bisa jadi juga berat badan naik atau malah turun drastis. Nah, penyebab gangguan pencernaan ada yang sudah tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, penyebab gangguan pencernaan sangat bervariasi macamnya, tergantung kepada penyakitnya tadi. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa penyakit gangguan pencernaan beserta penyebab yang mendasarinya. Nah, di sini penyebab gangguan dari pencernaan itu sendiri ada penyakit reflux atau asam lambung. Nah, penyakit reflux atau asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah kondisi ketika lambung naik ke esofagus. Esofagus itu apa anak-anak Ibu? Nggak tahu, Bu. Nah, esofagus itu adalah kerongkongan. Nah, kondisi ini terjadi akibat melemahnya cincin otot kerongkongan yang berfungsi untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan setelah masuk ke lambung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada esofagitis. Esofagitis ini apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Esofagitis itu adalah peradangan di lapisan kerongkongan tadi yang dapat menimbulkan nyeri, sulit menelan, dan nyeri di bagian dada. Nah, apabila dibiarkan dan tidak tertangani, esofagitis dapat menyebabkan penyempitan pada kerongkongan itu. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada akalasia. Akalasia adalah kondisi ketika saraf di era esofagus atau kerongkongan mengalami kerusakan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan otot katup di antara kerongkongan dan lambung kehilangan kelenturan sehingga makanan sulit terdorong ke lambung. Nah, di sini ada lagi yaitu gastritis. Gastritis apa? Anak-anak Ibu ada yang tahu? Tidak? Tidak. Nah, Ibu jelasin ya. Gastritis adalah peradangan di dinding lambung yang dapat terjadi tiba-tiba atau akut atau berlangsung dalam jangka panjang yang biasa kita kenal sebagai kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan tuka pada lambung. Tuka itu apa anak Ibu? Luka. Ya. Tuka di lambung merupakan luka terbuka yang terbentuk di lapisan lambung.
atau bisa juga terjadi di usus 12 jari atau ulcus duodenum. Tukak lambung dapat disebabkan oleh infeksi berupa bakteri dan penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penyakit yang selanjutnya, penyakit celiak. Penyakit celiak ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum pernah, Bu. Nah, penyakit celiak ini Ibu juga baru mengetahui adalah penyakit akibat reaksi sistem imun terhadap konsumsi gluten, yaitu protein yang dapat ditemukan pada gandum. Nah, pada penderita penyakit celiak ini, gluten akan memicu reaksi sistem imun di usus halus. Bila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, lapisan usus halus dapat rusak dan mencegah nutrisi berserap. Nah, selanjutnya yaitu penyakit batu empedu. Penyakit batu empedu adalah kondisi ketika terjadi penyumbatan pada saluran empedu tadi. Nah, sumbatan disebabkan oleh batu hasil pengkristalan kolesterol. Pada beberapa kasus, batu empedu terbentuk dari pengkristalan bilirubin atau zat yang menyebabkan penyakit kuning. Udah ada yang tahu anak Ibu penyakit kuning? Tahu, Bu. Nah, udah pernah dengar kan sebelumnya penyakit kuning? Sudah, Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu kolesistisis. Nah, kolesistisis adalah peradangan pada kantung empedu. Peradangan tersebut dapat dipicu oleh tersumbatnya kantung empedu oleh batu empedu atau tumor. Penyumbatan menyebabkan cairan empedu terperangkap di dalam kantung empedu dan memicu peradangan. Selanjutnya adalah hepatitis. Hepatitis adalah istilah yang merujuk pada peradangan hati. Kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus, penyakit autoimun, serta paparan alkohol, obat racun kimia atau nafza. Ya, anak-anak Ibu. Iya, Bu. Selanjutnya yaitu sirosis. Sirosis adalah terbentuknya jaringan parut di hati yang menyebabkan fungsi hati menurun atau bahkan gagal berfungsi. Sirosis merupakan akibat jangka panjang dari hepatitis. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Kita lanjutkan lagi ya. Pankreatitis ini adalah peradangan pada organ pankreas. Nah, pankreas tadi merupakan organ yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan dan hormon untuk mengatur kadar gula darah. Nah, pankreatitis dapat disebabkan oleh penyakit batu empedu atau kecanduan alkohol. Ya, alkohol. Nah, jadi orang-orang yang kecanduan alkohol itu dapat menyebabkan penyakit tadi, namanya penyakit pankreatitis. Nah, radang usus. Sebagaimana namanya, radang usus adalah kondisi ketika usus mengalami peradangan. Nah, radang usus terdiri dari 2 jenis, yaitu penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Bedanya dari radang pada colitis ulceratif hanya terjadi di usus besar saja, sedangkan pada penyakit Crohn, radang dapat terjadi di seluruh bagian saluran pencernaan. Gitu ya, anak-anak Ibu. Iya, Bu. Terus divertikulitis. Divertikulitis adalah peradangan pada divertikula. Divertikula sendiri adalah kantong-kantong abnormal yang terbentuk di saluran pencernaan. Nah, divertikulitis ini dapat menimbulkan gejala demam, sakit perut, mual, muntah, sembelit, atau diare. Tahu kan diare? Tahu, Bu. Apa anak Ibu pernah mengalami diare? Pernah, Bu. Pernah. Waduh, Sakit, Bu. bahaya ya. Oke, selanjutnya proktitis. Proktitis adalah peradangan pada rektum, bagian akhir dari usus besar yang tersambung ke anus. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan rasa ingin BAB yang sering atau tenesmus. Proktitis juga menyebabkan nyeri di perut, rektum, dan anus. Terus kanker usus besar. Nah, kanker usus besar ini juga sangat bahaya ya bagi kita. Nah, kanker usus besar juga bisa bermula dari tumor jinak yang disebut polip adenomia. Seiring waktu, polip tersebut berkembang menjadi ganas. Nah, selanjutnya, penyakit yang selanjutnya yang disebabkan oleh sistem pencernaan itu fisura ani. Fisura ani adalah luka terbuka pada jaringan yang melapisi anus. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dan tegang pada dubur atau anus. Nah, penderita juga dapat mengalami perdarahan saat buang air besar. Nah, ada yang pernah dengar nggak apa itu wasir? Pernah dengar, cuman nggak tahu apa itu wasir gitu. Wasir itu merupakan pembengkakan pembuluh darah di sekitar atau di dalam anus. Meskipun wasir bisa tidak menimbulkan gejala, pada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus, serta keluarnya darah atau nanah saat atau setelah BAB tadi. Itu ya anak Ibu. Terus kan
gangguan pada sistem pencernaan, tentu kita bertanya apa sih itu diagnosis yang bisa diagnosis gangguan pencernaan tersebut. Tentu ada, ini dia ya. Dokter akan menduga pasien mengalami gangguan pencernaan, itu disebut diagnosis. Berarti dokter itu mendiagnosis pasiennya. Misalnya uji sampel di laboratorium. Pada pemeriksaan ini dokter akan mengambil sampel darah. Jadi dokter itu akan mengambil sampel darah dari pasiennya, atau urin atau feses pasien. Feses itu adalah kotoran. Nah, untuk diteliti di laboratorium. Nah, sampel tersebut dapat membantu dokter mengetahui penyebab gangguan sistem pencernaan tadi. Misalnya pasien terinfeksi bakteri atau virus. Nah, itu bisa diuji atau diteliti di laboratorium. Ya. Terus ada endoskopi. Endoskopi dilakukan untuk melihat kondisi organ di saluran pencernaan dengan menggunakan selang kecil yang dilengkapi kamera. Nah, selang dapat dimasukkan melalui mulut, bibir, atau melalui sayangan kecil yang dibuat di dekat organ yang akan diperiksa. Nah, selain melihat secara visual, endoskopi juga berfungsi untuk mengambil sampel jaringan atau biopsi pada organ yang terkena guna diperiksa di bawah mikroskop. Ya. Nah, yang terakhir adalah uji pencitraan. Nah, ini akan dilakukan dokter untuk melihat kondisi organ di saluran pencernaan kita. Sejumlah uji pencernaan yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis gangguan pencernaan antara lain fotoröntgen dengan pewarna bahan barium, USG, CT scan atau MRI. Nah, tentu kita bertanya juga pengobatan gangguan pencernaan itu apa saja sih obatnya, Bu, ya kan? Nah, beberapa obat yang dapat diresepkan dokter untuk menangani gangguan pencernaan adalah, nah, pertama, obat MAH. Misalnya antasida, penghambat histamin, dan jenis penghambat pompa proton. Yang kedua ada paracetamol, terus yang ketiga probiotik, yang keempat obat pencahar, yang kelima antibiotik, yang keenam obat yang menurunkan sistem kekebalan tubuh untuk penyakit autoimun atau obat imunosupresif. Nah, selanjutnya ada obat yang melemaskan otot anus, misalnya nifedipin atau nitroglycerin. Yang terakhir itu ada suntik botox, ya. Prosedur medisnya tergantung kepada jenis dan tingkat keparahan gangguan pencernaan yang diderita pasien tadi. Dokter dapat memilih salah satu sejumlah prosedur medis di bawah ini. Nah, jadi dokter itu dari beberapa sejumlah prosedur yang dia punya, dia dapat melakukan atau memberi arahan sesuai dengan prosedur yang dia punya tadi, dengan salah satu prosedur yang dia punya. Nah, yang pertama yang dia punya itu adalah kolesistektomi untuk mengangkat batu empedu. Yang kedua, pemotongan usus pada usus divertikulatis dan kanker usus besar. Terus terjadinya tindakan pengikatan atau ligasi, menyuntikkan zat untuk mengecilkan pembuluh darah, skeloterapi, dan terapi laser untuk mengatasi wasir. Ya, tadi kan udah tahu kan wasir itu apa, anak ibu? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya yaitu protokolektomi atau bedah pengangkatan keseluruhan kolon dan rektum guna mengatasi kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Nah, yang terakhir ada transplantasi hati pada kasus sirosis parah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Belum ada, Bu. Belum ya. Ibu lanjutkan ya. Pengobatan gangguan pencernaan mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu ada baiknya Anda memiliki asuransi kesehatan seperti BPJS, ya kan, supaya lebih murah. Terus ada di sini komplikasi gangguan pencernaan. Nah, bila tidak segera ditangani, gangguan pencernaan dapat menimbulkan komplikasi serius. Komplikasi itu apa, anak-anak ibu? Keseluruhan penyakit yang udah nggak sedikit, maksudnya tuh penyakitnya udah bisa diabetes, terus anemia, dehidrasi, udah komplikasi gitu, ada lengkap, baik di organ yang berdampak maupun pada organ di sekitarnya. Terus beberapa komplikasi tersebut adalah, yang pertama perdarahan saluran pencernaan, kedua anemia, dehidrasi, osteoporosis, fistula, splenomegali, kekurangan nutrisi, penyempitan pada esofagus. Nah, pencegahan gangguan pada pencernaan. Anak-anak ibu ada yang tahu pencegahan pada gangguan pencernaan apa saja?
pertama, mempertahankan berat badan ideal atau menurunkan secara perlahan bila berat badan berlebih. Oke? Nah, yang kedua, memperbanyak makanan berserat seperti buah dan Sayur. pintar anak-anak ibunya. Yang ketiga yaitu rutin berolahraga. Nah, yang keempat, mencakupi asupan cairan. Yang kelima, tidak menunda bila terasa hendak BAB. BAB. Nah, kadang kita nih ya sedikit membuang BAB, mau BAB ditunda itu tidak boleh karena akan mengundang penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Iya, Bu. Terus tidak mengejar terlalu keras saat BAB. Menghindari duduk atau jongkok terlalu lama di toilet itu tidak boleh. Terus menghindari konsumsi alkohol secara berlebihan. Nah, menerapkan perilaku seksual yang aman dengan menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan. Ini bagi yang sudah berkeluarga ya, yang sudah menikah ya. Jangan disalahgunakan ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Ya, sebentar. Kita kembali lagi pada masih gangguan pencernaan ya. Nah, tadi kan ada katanya ada beberapa penyakit yang mengancam sistem pencernaan manusia. Untuk menambah pengetahuan kita itu seperti apa anak-anak ibu? Berupa apa? Maksudnya itu berupa apa penyakit yang terjadi pada gangguan sistem pencernaan? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, itu kan tadi ibu udah sebutkan adalah diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami pada manusia umum kan, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi lebih encer. Nah, gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Nah, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali. Nah, makanya kalau sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, setelah itu berdoa. Gitu ya, jangan ada yang nggak mencuci tangannya lagi. Iya, Bu. Yang kedua ada gastritis. Gastritis itu merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Nah, gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Nah, selain itu, gastritis juga dapat disebabkan oleh penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Nah, itu tadi, karena dia tuh nggak higienis makanannya, terus terbiasa tidak mencuci tangan sebelum makan, itu dia ya yang terjadi. Nah, ketika gastritis ini terjadi, ada penderita yang merasakan gejalanya dan ada juga yang tidak. Nah, beberapa gejala gastritis diantaranya, pertama, nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung. Yang kedua, hilangnya nafsu makan. Yang ketiga, cepat merasa kenyang saat makan. Yang keempat, perut kembung. Kelima, cegukan. Keenam, mual. 7, muntah. 8, sakit perut. 9, gangguan saluran cerna. Yang ke-10, BAB dengan tinja berwarna hitam pekat. Yang ke-11 adalah muntah darah. Nah, jadi jaga kesehatannya ya anak-anak ibu, apalagi sekarang di situasi pandemi seperti ini. Baik, Bu. Oke, diagnosis gastritis. Nah, diagnosis ini adalah apa anak ibu? Nggak tahu, Bu. Gejala. Sejumlah hal yang akan dilakukan oleh dokter akan mendiagnosis gastritis tadi. Nah, mulai dari menanyakan gejala, meninjau riwayat kesehatan pribadi dan keluarga, melakukan pemeriksaan fisik, hingga melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya. Terus beberapa contoh pemeriksaan lanjutan tersebut, antara lain yang pertama, tes napas guna melihat keberadaan bakteri. Yang kedua, endoskopi guna melihat adanya tanda-tanda peradangan di dalam lambung. Yang ketiga, pemeriksaan X-ray dan cairan barium guna melihat adanya tuka di dalam lambung. Tuka tadi apa? Tuka. Iya. Terus pemeriksaan tinjau untuk melihat adanya pendarahan dan infeksi di dalam lambung. Yang kelima, yang terakhir, pemeriksaan kadar sel darah untuk melihat apakah pasien menderita anemia. Nah, jadi bisa dilakukan dengan pengambilan sel darah. Iya. Nah, pencegahan dan pengobatannya ada yang tahu anak-anak ibu? Nggak tahu, Bu. Oke, ini ibu kasih tahu ya pencegahannya atau obatnya. Obat penghambat histamin. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis tadi. Nah, obat penghambat pompa proton atau PPI, obat ini memiliki kinerja yang sama seperti penghambat histamin 2. Nah, obat penghambat histamin 2 tadi yang ibu jelaskan yang pertama tadi ya. Terus obat antasida, obat ini mampu meredakan gejala gastritis.
Obat antibiotik. Obat ini diresepkan pada penderita gastritis yang kondisinya diketahui disebabkan oleh infeksi pada bakteri. Contoh obat antibiotik adalah amoxicillin, clarithromycin, dan metronidazole. Oke. Dan anak-anak ibu pernah terkena penyakit mah nggak? Pernah, Bu. Nah, ini sangat sering dialami apalagi yang masih mengekos ya di Pekanbaru. Nah, pada mah ini merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi untuk kita semua. Hampir secara keseluruhan manusia itu pernah mengalami. Ya. Karena penyakit yang satu ini biasanya dialami oleh banyak orang. Mah merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih dan pada dinding lambung. Selain itu, mah juga disertai dengan adanya rasa mual, perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Nah, bagi anak-anak ibu yang terkena penyakit mah tadi, gangguannya itu terjadi karena tingginya kadar pada asam lambung. Oke? Iya, Bu. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita itu kenapa? Pola makan tidak teratur. tidak baik atau tidak teratur, stres dan lain sebagainya. Nah, gitu ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Oke, di sini ibu ada video. Mari sama-sama kita tonton ya tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya, tentunya harus semangat ya. Seperti biasa, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, teman-teman
itu apa saja gangguannya. Ya. Yang kedua yaitu cara menjaga sistem pencernaan kita. Itu bagaimana ya? Bisa dicari pada sumber yang biasa kalian baca seperti buku ya, ataupun internet ya. Iya, Bu. Nah, minggu depan Ibu akan periksa. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Sudah cukup, Bu. Nah, baiklah, kita akhiri pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan materinya bisa dipahami dan lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.